Beralih ke informasi lain, pemirsa, Basarnas resmi memperpanjang operasi pencarian terhadap 3 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Labuan Bajo. Ya, sebelumnya viral, istri salah satu korban yang bersimpuh dan menangis di hadapan Gubernur NTT agar pencarian suami dan anaknya dilanjutkan. Anak yang sudah ditemukan jasadnya itu sekarang sudah ada di dalam hati dia. Berharap yang lain. Beginilah momen menyayat hati saat istri pelatih tim cadangan Valencia menangis dan memohon kepada Gubernur NTT agar pencarian suami dan anaknya dilanjutkan. Please help. Tolong Pak, tolong. Kami mencari lagi nanti Pak. We will find them. We're gonna keep the effort. Tak lama setelah itu, Basarnas resmi memperpanjang operasi pencarian terhadap 3 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Perpanjangan operasi SAR akan dilakukan selama 3 hari ke depan, terhitung mulai 2 hingga 4 Januari 2026. Akan mengusulkan terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan perpanjangan pencarian, di mana pencarian yang akan dilaksanakan untuk kedepannya dalam waktu 3 hari dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan, karena kedepannya menjadi tantangan buat kita dalam proses pencarian. Dan berikutnya pencarian akan kita fokuskan menggunakan sonar yang sudah didatangkan, baik itu dari Bandung, baik itu dari Kupang yang akan didatangkan dari distrik navigasi Kupang, itu ya, dari distrik Kupang, maupun yang dimiliki oleh 3 dari Polda. Itu akan kita upayakan untuk pencarian. Di sisi lain, pencarian korban ini juga sempat menemukan petunjuk, yakni terdeteksinya sinyal ponsel milik salah satu korban. Meski demikian, sinyal tersebut terdeteksi di 2 lokasi. Namun saat tim SAR gabungan terjun ke lokasi, tim tidak menemukan apapun. Albertus Pepi Kurniawan, Berita 1, Manggarai Barat, NTT. Ya pemirsa, sebelumnya sebuah kapal wisata mengalami kecelakaan di perairan Taman Nasional Komodo. 4 wisatawan asing asal Spanyol hilang dan 3 orang masih belum ditemukan. Diketahui salah satu korban merupakan seorang pelatih salah satu klub sepak bola asal Spanyol. Peristiwa naas ini bermula saat kapal motor Putri Sakinah bertolak dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar pada Jumat pukul 20.00 WITA. Kapal tersebut membawa 11 orang penumpang untuk melanjutkan perjalanan wisata. Namun sekira pukul 20.30 WITA, kapal mengalami mati mesin dan akhirnya tenggelam di tengah perjalanan. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman menjelaskan bahwa dari total 11 orang di atas kapal, 7 orang berhasil diselamatkan dan telah dievakuasi ke Labuan Bajo oleh tim SAR gabungan. 7 korban selamat tersebut terdiri dari 2 warga negara asing asal Spanyol, 4 kru kapal, serta 1 orang pemandu wisata. Sementara itu, 4 orang WNA asal Spanyol lainnya yang merupakan satu keluarga diduga tenggelam. Tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian dengan menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal, sembari berharap seluruh korban dapat segera ditemukan. Pada pencarian hari kedua, tim SAR gabungan mulai menemukan tanda-tanda penemuan badan dan serpihan badan kapal KM Putri Sakinah. Tim SAR gabungan yang menggunakan kapal rig Posar Manggarai Barat melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi kejadian di perairan utara Pulau Padar. Dan pada pencarian hari keempat terhadap 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah yang tenggelam tanggal 26 Desember 2025, dalam pencarian ini tim SAR berhasil menemukan 1 orang perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad seorang perempuan pertama kali ditemukan warga Pulau Serai, Labuan Bajo. Warga menemukan jenazah perempuan yang mengambang di pinggir perairan utara Pulau Serai, Labuan Bajo. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian walaupun gelombang tinggi sekitar 0,25 meter hingga 1,5 meter dan arus yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar, serta hujan lebat sering dialami selama proses pencarian. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk informasi terkait dengan pencarian korban kapal wisata Putri Sakinah, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Asvan Dul Hasan, selaku Kasih Ops Kantor SAR Maumere. Halo, selamat sore Pak Asvan. Selamat sore, Bu.
Baik, Pak Asvan, ada Soza dan Anissa di studio. Pak Asvan, saat ini kita tengah di dalam fase perpanjangan pencarian dari 3 korban dari KM Putri Sakinah ya Pak ya, yang tenggelam pada tanggal 26 Desember kemarin. Nah, apa update terbaru yang berhasil didapatkan mungkin dalam periode perpanjangan kedua sejauh ini? Dapat kami laporkan sejak diperpanjangnya masa pencarian oleh SAR Mission Koordinator sejak hari ini di tanggal 2 Januari sampai dengan saat ini proses pelaksanaan pencarian oleh tim SAR gabungan baru dilaksanakan sejak dari pagi jam 6.00 tim SAR gabungan sudah melaksanakan pencarian di area tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Baik, Pak Asvan. Pak Asvan, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan juga adalah terkait dengan adanya sinyal ponsel yang terdeteksi begitu ya. Itu penjelasan yang disampaikan oleh tim SAR begitu. Namun ketika ditelusuri ini sedikit rancu dalam penelusuran itu, sebetulnya penjelasannya seperti apa Pak Asvan? Baik, jadi terkait dengan sinyal ponsel ini memang kami dari pihak keluarga dan memang itu sudah kami coba telusuri, namun sampai dengan saat ini tidak ditemukan posisi daripada sinyal ponsel itu. Karena itu mungkin itu proses pengiriman dari provider. Baik, lantas untuk memastikan bahwa ini bukan terkait ponsel yang berpindah karena si pemiliknya juga berpindah, tetapi karena soal sinyal seperti Bapak katakan tadi, apakah dari tim SAR ini juga akan mencoba mencari kerjasama dengan pihak lain mungkin untuk memastikan terkait persoalan ini kepada pihak provider mungkin atau kepada pihak berkait lainnya Pak? Sampai dengan saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun perlu kami sampaikan bahwa selain kita mencari titik daripada sinyal tersebut, kami tim SAR gabungan sejak diperpanjangnya masa pencarian ditambah 3 hari ke depan, ada beberapa alat pendukung yang sudah kami lakukan pencarian melalui dasar laut, yaitu dengan menggunakan sonar. Ada 4 peralatan yang didukung dari potensi, yaitu dari Distrik Navigasi Kupang, kemudian dari Polda Airut Polda NTT. Sonar-sonar itu sudah kami lakukan dan juga sudah diadakan pencarian melalui deteksi bawah air. Namun sampai dengan sore hari ini hasil daripada deteksi sonar tersebut masih nihil gitu. Baik, selain dari adanya alat pendukung tambahan yang diadakan begitu dalam masa perpanjangan ini, tapi terkait dengan status perpanjangan ini kan akan diperpanjang selama 3 hari sampai dengan 4 Januari, Pak Asvan. Nah, ini kan dilakukan setelah adanya permohonan dari istri korban. Apakah memang artinya sebelumnya pencarian ini memang akan dihentikan? Nah, ketika akan dihentikan itu, apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Apakah memang ada kendala tertentu atau memang petunjuk-petunjuk dan juga tanda-tanda yang didapati semakin minim atau nihil atau seperti apa? Baik, dari regulasi terkait dengan pencarian dan pertolongan itu memang dilaksanakan selama 7 hari. Namun terkait dengan pertimbangan itu selain permintaan dari keluarga korban juga kami melihat tanda-tanda penemuan daripada bangkai kapal ataupun peralatan-peralatan kapal yang hanyut, yang kemarin masih sempat kita temukan tali daripada kapal Putri Sakinah. Sehingga
SMC mengambil langkah untuk perpanjangan waktu tambahan 3 hari ke depan. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus dan berharap upaya yang dilakukan secara maksimal sampai dengan tanggal 4 Januari nanti ini bisa memberikan hasil yang diharapkan ya Pak Asvan selaku Kasih Ops Kantor Sar Maumere. Terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.